Halo, salam jumpa, salam persaudaraan. Ada satu pertanyaan menarik untuk saya yang dibuat oleh orang lain. Pertanyaannya ialah, mengapa Yesus itu Tuhan tetapi dia mati? Saudara, Yesus sendiri sejak awal bukan rencananya untuk mati. Dia juga mau hidup bersama orang-orang yang hidup. Tidak heran bahwa dia berjalan kemana-mana sambil berbuat baik demi kepentingan manusia. Dia sudah katakan bahwa dia datang ke dunia ini bukan untuk mengubah hukum Taurat. Tidak. Tetapi dia mau menggenapinya. Dalam hukum Taurat itu banyak hal yang bagus, yang menjadi prinsip kehidupan untuk umat sekalian. Tetapi dia mengatakan bahwa dia mau menggenapinya, melengkapinya, supaya orang-orang sungguh-sungguh hidup seperti yang Tuhan Allah punya mau. Kalau saya lihat ada banyak hal yang menjadi pegangan Tuhan Yesus. Tetapi saya boleh ringkaskan 3 hal penting. Yang pertama ialah dia mau supaya semua orang hidup dalam kasih. Kita saling mencintai, kita saling menyayangi, kita saling tolong-menolong, kita saling memperhatikan sebagai manusia yang mendambakan kehidupan, yang mendambakan damai, yang mendambakan kegembiraan dan kebahagiaan. Karena itu, kasih itu penting. Karena dengan kasih kita bisa hidup bahagia, damai, dan penuh dengan sukacita. Dia buktikan dalam tiap kehidupan. Dia tolong orang. Yang susah dia mau memberikan satu kegembiraan batin. Yang sakit dia sembuhkan. Sakit kepala, sakit mata, demam dan sebagainya dia sembuhkan satu demi satu. Yang mati pun dia bangkitkan. Biarlah sukacita terjadi, asal saja percaya pada Yesus. Yang kedua ialah dia katakan begini, kita semua ini adalah anak-anak Allah. Kita semua ini adalah anak-anak Allah. Karena itu Tuhan Allah itu panggil saja Bapamu, Bapa kami, dan dia akan dengarkan engkau karena kau juga anaknya. Ya. Yesus ajarkan yang terbaik untuk manusia. Dia hanya mengarahkan, mengubah pikiran-pikiran yang belum pas, yang tidak cocok itu, dengan pikiran-pikiran dia yang justru berguna demi kesatuan dia dengan Tuhan Allah. Panggillah Allahmu sebagai Bapamu, karena Tuhan mencintaimu karena kaulah anaknya. Yang ketiga ialah bahwa hendaklah ada kesamaan antara kata-kata dan perbuatan. Kalau bilang apa, hendaklah kau juga lakukan seperti yang kau katakan itu. Jangan sampai bilang A, tetapi taunya buat B, bikin C dan sebagainya. Tidak cocok. Ini dia menyampaikan kepada para pendengar di mana dia ajarkan firman Tuhan. Tetapi akhirnya banyak orang juga benci dan dendam kepada dia. Mereka semua merencanakan supaya membunuh dia, biar dia mati. Ini dia katakan demi kepentingan manusia. Tetapi ternyata karena dia lahir di tengah-tengah orang-orang yang penuh kebencian, iri hati, maka mereka mau menghancurkan Yesus, bahkan mau membunuh dia seperti orang-orang jahat lainnya yang sudah mengalami kejahatan hati mereka. Apakah dengan demikian Yesus lari meninggalkan para murid? Tidak. Dia tahu bahwa ada juga di antara para muridnya yang merencanakan juga untuk menghancurkan pribadi saat ini. Banyak orang yang tidak akui pengajarannya, kehadirannya, karena merasa semakin banyak orang datang kepada dia, karena gila pada jabatan mereka, gila pada kekuasaan mereka. Banyak orang juga, terlebih orang-orang kecil, datang kepada Yesus. Mereka mulai merasakan tergoncang, iri hati dan sebagainya, lalu merencanakan untuk membunuh Yesus. Apalagi di antara para muridnya, iblis mampu menangkap hati yang satu ini. Itulah Yudas Iskariot yang juga merencanakan untuk membunuh Yesus. Dan kemudian terjadilah satu komunikasi antara Yudas dengan
pembenci Yesus. Dia katakan apa? Berapa yang kau berikan kepadaku supaya saya serahkan dia kepada kamu? Bukan main begitu gampang penyerahan pribadi Tuhan kepada orang-orang yang galak, yang jahat hatinya dan jahat pikirannya. Tetapi Yesus tidak lari meninggalkan kelompok itu karena dia percaya pada kuasa Tuhan. Pada saat terjadi perjamuan akhir, dia katakan begini sama Yudas, kerjakanlah apa yang kau sudah rencanakan. Ya. Buatlah apa yang kau sudah rencanakan. Berarti sudah tahu. Dan memang dia tahu betul-betul bagaimana rencana busuk dari Yudas itu. Tetapi juga kelompok yang sana yang juga mau menghancurkan pribadi dia. Dia tahu segala-galanya. Tetapi dia tidak meninggalkan kelompoknya itu. Pertanyaannya ialah bahwa dia sudah tahu ada orang yang berkecamuk pikiran dan hatinya untuk merencanakan membunuh dia. Tetapi dia tidak lari tinggalkan kelompok itu. Ada apa? Dia rela mati karena ada 3 hal. Yang pertama ialah dia mati demi kemuliaan Tuhan Allah. Coba lihat, kematian bagi dia adalah cara untuk memuliakan Tuhan Allah. Kematian bukanlah satu pengorbanan yang konyol, tetapi kematian Yesus itu dilihat sebagai satu sarana untuk memuliakan kebesaran Tuhan Allah. Yang kedua, dia rela mati karena dia mau menyelamatkan jiwa banyak orang. Semua orang dia mau selamatkan. Itu pun juga rencana Tuhan Allah. Tuhan juga kena mau dia mati untuk dunia ini. Karena dunia ini sudah banyak orang yang berdosa, yang tidak mau bertobat lagi. Berulang kali para nabi datang mengatakan, bertobatlah karena kerajaan Allah itu sudah dekat pada dirimu. Tetapi banyak orang tidak mau bertobat. Dan karena itu Tuhan katakan sama dia, kau mesti mati untuk selamatkan banyak orang. Saudara sekalian, Yesus mau mati demi kepentingan, bahkan demi keselamatan banyak orang. Luar biasa pikiran dia. Makanya kalau orang lain yang mengatakan bahwa Yesus tidak mati, nah, dia mati. Saya percaya dia mati. Dia mati karena dia mau menyelamatkan jiwa semua orang. Dia mau mati supaya banyak orang juga masuk ke surga sana. Itulah rencana Yesus bersama dengan Tuhan Allah, Bapa di surga itu. Yang ketiga adalah bahwa dia mau muncul lagi satu perjanjian baru. Artinya apa? Allah tetap Allah. Manusia tetap menjadi anak-anak Allah. Dan janji itu tercatat di hati manusia. Supaya tiap-tiap kita manusia, supaya tiap-tiap orang percaya dan menyembah semata-mata kepada Tuhan Allah. Saudara sekalian, pada Jumat Agung ini justru Yesus mati demi 3 hal itu. Kemuliaan Allah, keselamatan manusia, tetapi juga terbentuklah perjanjian baru. Aku anak dan Allah adalah Bapakku. Dan saya percaya Yesus adalah Tuhan yang datang semata-mata untuk aku, untuk kepentingan manusia seantero dunia ini demi keselamatan dia. Makanya benar bahwa pada Jumat Agung ini justru umat Kristiani melihat kematian itu sebagai satu bentuk keselamatan, sebagai satu bentuk karya keselamatan demi manusia, demi kemuliaan Allah, tetapi juga demi perjanjian baru. Satu perjanjian yang diadakan oleh Tuhan sendiri demi hubungan yang baik antara aku manusia, kita manusia, dan dengan Tuhan Allah sebagai Bapa kita. Dalam arti semacam itulah kita hendaklah petik betul-betul makna Jumat Agung ini. Pengorbanan diri adalah satu hal yang bermakna besar, karena dengan pengorbanan diri itu kita mau selamatkan orang lain. Betul bahwa kita akan jadi korban, tidak apa-apa, tapi kita korban karena mencintai orang lain, sama seperti Yesus yang rela mati untuk sama manusia.
kita percaya. Pada masa kini hendaklah kita juga robah mental kita yang egoisme itu, yang begitu mengangkat egonya itu. Kita mau ubah. Kita mau ubah pikiran kita semata-mata hanya mau menjunjung tinggi pikiran pribadi kita tanpa mau menerima masukan-masukan baru. Kita mau ubah kita punya mental yang hanya mau mempertahankan kelompok, yang hanya mau menggolkan kelompok. Tetapi lihatlah kepentingan banyak orang. Dan itulah yang kita perjuangkan demi kebahagiaan bersama, demi sukacita bersama, demi kehidupan bersama sebagai warga masyarakat. Sampai jumpa.